buat kopi, buat teh, duduk sambil merenungi apa yang saya sampaikan. Pelan-pelan Anda akan mendudukkan apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Hidayah akan datang. Yang tadinya benci berubah menjadi cinta. Banyak orang dalam binaan saya tadinya benci kepada Bang Suma, menyumpahi Bang Suma, ingin menyembelih Bang Suma, ingin membunuh Bang Suma. Tetapi ketika dia duduk dengan tenang merenungkan apa yang Bang Suma sampaikan, sampai kepada titik hidayah dan mengatakan apa? Saudaraku Suma, terima kasih atas paparan saudara. Berkat paparan saudara yang membuat saya marah, membuat saya murka, yang berbuat saya bersumpah untuk melenyapkan untuk melenyapkan Anda di atas muka bumi. Oke, menyelenyapkan Anda di atas muka bumi. Tapi setelah kemudian saya renungi, saya pikirkan, saya ambil bibel, saya ambil pulpen, saya coret apa yang Anda katakan, saya pelajari apa yang Anda katakan, lalu saya bandingkan dengan ucapan-ucapan pendeta yang ada dalam gereja, sungguh bertolak belakang dan mengantarkan saya kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini dari asalnya ingin melenyapkan Bang Suma sampai kepada hidayah, memberikan kemudian semangat, spirit, dukungan kepada Bang Suma. Subhanallah. Jadi jangan Anda mengatakan saya pendusta, saya pembohong, saya penyesat. Bantah secara ilmiah data yang saya sajikan kalau Anda mampu. Tapi kalau tidak mampu, sekali lagi, renungkan, pikirkan, supaya Anda bisa sampai kepada hidayah. Karena hidayah hanya bisa sampai kepada orang-orang yang menggunakan akal. Saya kira begitu sebagai pengantar, sebagai penutup dari saya untuk kelas kita pada malam hari ini, subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi renungan untuk kita semua. Silakan diambil alih host dan guru-guru yang terima kasih Gurunda. Sama-sama. Ya. Bang Renov, selamat malam Bang Renov. Bang Leoman Vela Shop, selamat malam. Siap, terima kasih Bang. Bang Leo dari Protestan Katolik. Kristen Bang. Iya, Kristen saja ya. Kalau Bang Renov nggak usah saya tanya, karena sering nongkrong di sini Bang Renov ya. Kalau Bang Toke ini kayaknya dari dinding ini yang menempel. Menyelinapkan. Nah, coba diulang, ayo. Menyelinap. Menyela lemari cekakan. Bang Leo, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Leo? Oh iya, saya mau tanya Bang. Suaranya dikerasin sedikit lah, Bang. Silakan saudaraku, silakan. Saya pingin tahu aja sih Bang, maksudnya saya pingin tahu aja Islam tuh bagaimana sih Bang. Siap. Tapi maksudnya yang saya pingin tahu bukan secara umum Bang. Kalau secara umum kan mungkin orang yang di luar Islam pun tahu gitu kan. Kalau hanya secara umum, tapi saya mau tahu begitu yang lebih dalam lah sedikit gitu Bang. Mungkin itu aja Bang. Siap. Terima kasih. Siap. Tapi kasih Bang Juma. Siap. Biar gak tidur. Gurunda. Iya, Gurunda tapi. Masya Allah, saya sudah mau tidur karena tadi rada-rada malu sedikit. Ternyata untuk menyebutkan kata menyelapkan apa melenyapkan itu saya rada-rada susah untuk mengucapkan. Alhamdulillah sudah bisa ya mengatakan kata melenyapkan itu. Nah sekarang pertanyaannya tentang Islam. Apa sih Islam itu? Dari namanya aja
Islam itu sudah mencerminkan keselamatan. Islam itu artinya adalah damai sejahtera. Siapapun ketika mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupannya di atas muka bumi ini, maka dia akan damai dan dia akan sejahtera. Dan itu adalah dua pokok inti yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan. Orang bekerja karena ingin damai. Orang bekerja mencari nafkah karena ingin sejahtera. Nah, kalau di dunia saja kita ingin damai sejahtera, bagaimana di kehidupan berikutnya? Tidakkah kita ingin hidup damai sejahtera di kehidupan berikutnya? Tentu kita ingin damai. Untuk damai, tentu kita tidak perlu masuk ke dalam tempat yang penuh dengan huru-hara, siksaan, dan seterusnya. Karena itu tidak cocok dengan nama Islam. Islam hanya cocok untuk kembali kepada tempat yang damai dan sejahtera, yaitu jannah atau surga. Maka solusi yang diberikan oleh Islam adalah damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian wahai manusia, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang merusak, bukan rancangan yang mencelakakan, tetapi rancangan shalom, salam atau Islam. Jadi Islam itu adalah damai sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera, silakan masuk ke Islam. Siapa yang ingin mau menjadi pengikut orang Yahudi, silakan masuk agama Yahudi. Siapa yang ingin masuk menjadi Kristen, mengikuti Yesus, silakan masuk Kristen. Tapi siapa yang mau damai sejahtera, ayo monggo mari rangkulan masuk ke dalam agama Islam. Silakan. Silakan Bang Leo. Bang Leo, monitor. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Iya, sama-sama. Ya, saya izin turun Bang. Hah? Hanya itu aja? Iya Bang, saya ingin tahu aja Bang. Oke. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda ingin menjadi pengikut Nabi Musa atau menjadi pengikut orang Yahudi, silakan masuk agama Yahudi. Ketika Anda ingin mengklaim diri Anda sebagai pengikut Yesus, silakan Anda masuk Kristen. Tapi ketika Anda ingin damai sejahtera di dunia dan akhirat, monggo mari rangkulan masuk ke dalam Islam. Itu aja, Bung. Karena Islam adalah damai sejahtera. Demikian. Siap. Pak De Sugi mau ditambahkan Pak De? Ustadz Alif. Pak De Sugi mau ditambahkan? Ustadz Alif, Udah monitor. cukup, udah mantap Siap. jawaban Bang Jumat. Siap. Ya, udah sangat mantap jawaban dari Gurunda. Sehingga itulah ya tadi Islam makanya dikatakan bertuhan yang benar. Ketika kita bertuhan yang benar, maka Allah menyeru ayatnya wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu mengajak manusia, wahai kalian semua, ke kampung halaman yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Maka untuk menggapai ke sana, masuklah ke ajaran Islam, yaitu ajaran kedamaian dan keselamatan. Oke, mantap penjelasannya tadi Gurunda sudah dijelaskan. Siap. Bang Handi, gimana Bang Handi? Mau ditarik ulur dulu Bang Handi? Oh, menurut saya sih Pak Leo ini sebenarnya punya akal. Ya, mungkin aja waktu dia masih dalam bimbingan orang tua, mungkin orang tuanya sering pulang pergi ke gereja. Mas Leo ini masih di rumah, apa yang didapat oleh orang tua itulah yang disampaikan. Gitulah. Apa ada rencana nih merubah pola-pola pengajaran orang tua dan para pendeta gitu Pak Leo? Ada rencana nggak merubah polanya? Saya belum berpikir ke situ sih Bang. Saya masih pingin tahu karena kan saya baru dapat Al-Quran juga baru 2 hari yang lalu so. Maksudnya saya baca-baca juga saya bagaimana ada rasa takut juga sebetulnya Bang. Takut kenapa? Ya karena kan saya Kristen gitu kan Bang. Jadi kayak apa ya, kayak maksudnya aduh jangan sampai goyang segala macam apa gitulah. Bingung juga mau jelaskan yang di dalam hati gini kan. Makanya cuman tadi saya scroll, aduh mending saya tanya langsung bagaimana sih seperti itu. Karena saya Mungkin bisa dilengkapi Bang Juma? pingin tahu aja. Mendalam dikit lah. Sorry, tadi saya tidak mendengarkan Bang Andi. Ya udah beli Al-Quran, pelajari. Iya.
Cuma dia masih Bukan ada beli bang, keraguan. dikasih Bang. Dikasih. Terus Masih ada keraguan lah. Apakah dia lanjutkan atau stay di agamanya sekarang gitu? Bukan saya bukan mau lanjutkan atau stay bang, cuman ini kan yang ada di pikiran saya saja bang. Maksudnya kan saya ada Al-Quran, saya sempat baca, tapi memang saya salah baca juga karena saya baca itu dari depan. Ternyata teman saya bilang kan dari kanan tuh, dari baliknya itu kan. Saya cuma baca surat pertama sudah tuh saya tutup gitu. Saya kayak jangan, sudah, saya tidak usah baca gitu. Nah, kenapa bang? Kalau Anda salah baca, salah buka, itu justru bukan bang. apa bang? Bentar sedikit bang. Justru Anda akan menemukan kebenaran di situ. Karena ketika Anda baca ketika Anda salah buka ya kan, itu justru hidayah ada di situ. Karena di situ dikatakan, katakanlah Tuhan itu Esa. Anda setuju enggak? Iya, saya ada baca Ya, begitu. enggak, saya tanya. Kan katanya Anda salah baca kebalik kan gitu. Iya. Berarti diawali dari surah Al-Ikhlas, betul? Katakanlah Tuhan itu Esa, betul? Saya baca bukan. Ya, dia baca paling terakhir Pak Dian Nas. Iya. Bukan ayatnya bang. Apa? Sabar, saya lihat dulu. Iya. Dia baca penerbit. Ini bahaya dengan baca penerbit. Ya, daftar pustakanya yang dia baca. Saya baca. Ini bang, yang saya baca yang semua 100% dari keuntungan. Ini Rasulullah bersabda ini apabila. Bukan itu bang, kan salah. Itu belum Al-Quran itu bang. Iya, maksudnya saya buka dari sini toh. Iya. Jadi kan teman saya lihat, jadi dia kasih tahu bukan dari situ awalnya, dia bilang. Jadi dia bilang dari kanan. Oh, dari kanan udah pernah dibaca dari kanan. Dari kanan sudah, dari pendahuluan sampai yang surat pertama Al-Fatihah. Oh gitu. Itu saja, baru langsung saya tutup. Saya tutup bukan karena takut salah baca atau apa gitu, hanya Takut terpengaruh. Iya, takut terpengaruh. Jangan baca sudah, jangan baca kayak gitu aja bang. Oh, itu dia. Berarti makanya ini kayaknya Lucifernya berontak. Makanya saya langsung tanya aja gitu, pingin tahu aja bagaimana sih, soalnya kan di kepala saya kan kalau lihat kehidupan orang-orang Islam gitu, mohon maaf juga bang ya, maksudnya kan kayak mindset saya tuh sudah kayak nggak bagus gitulah, karena ya mungkin pasti oknum juga sih. Makanya saya langsung pingin tanyakan aja langsung gimana yang lebih dalam gitu, karena kalau secara umum kan sudah tahu lah bagaimana Islam, orang di luar Islam pun tahu Islam itu seperti apa kalau secara umum. Makanya saya mau tanyakan yang lebih agak dalam gitu bang, supaya dapat ininya gitu. Ya, ini yang ditanyakan Bang Leo, apakah dari syariat atau konsep ketuhanan? Bukan gimana? konsep. Saya bukan konsep, bukan syariat, tapi apa ya? Kalau kayak konsep begitu kan, secara umum itu kan bang, Islam nampak teroris. Ya. Tukang ngebom kan gitu. Nah, dia itu ingin masuk ke dalamnya gitu loh, maksudnya itu begitu. Islam itu seperti apa yang lebih dalam gitu. Iya. Kalau kayak Islam sholat 5 waktu ya orang Kristen pun tahu. Tiada Tuhan selain Allah pun ya saya juga tahu. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir yang seperti itu tahu lah gitu. Maksudnya yang lebih dalam yang mungkin kebanyakan orang Kristen tidak tahu seperti apa dalamnya Islam itu gitu bang. Oke.
Ini kan Anda ingin tahu ke dalamnya terkait dengan apa yang dikabarkan oleh media, berita-berita miring tentang Islam. Itu apakah benar-benar ajaran Islam atau tidak, kan begitu. Jadi gini Bang ya, saya jawab. Di Islam itu Bang, jangankan di posisi kehidupan yang damai. Di dalam di dalam medan tempur, medan perang, itu ada aturan ketika kita berperang Bang. Salah satu contoh, dilarang merusak tempat ibadah, dilarang membunuh pendeta-pendeta atau rahib-rahib, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh orang tua, dilarang membunuh hewan, dilarang menebang pohon. Kira-kira kalau ajaran Islam ketika perang saja seperti itu, mungkinkah di masa damai orang Islam dibolehkan ngebom? Tidak. Nah itu gini Bang, itu orang-orang yang ingin merusak Islam. Coba Anda amati, kalau betul-betul mereka ingin mengebom gereja, seharusnya pakaiannya tidak Islami Bang. Seharusnya pakaiannya ya kayak Kristen, pakai kalung salib besar-besar kalau perlu, masuk gereja, ngebom di dalam. Tetapi lihat, jangan Anda lihat, setiap ada orang yang ditangkap katanya golongan teroris, ya katanya ngebom, ternyata pakai jilbab, pakai celana cingkrang, berkopiah, berjenggot. Kira-kira kalau ada orang penampilan seperti ini mau masuk gereja, ditanya atau tidak Bang? Ditanya pastinya. Ditanya. Apakah mereka itu bodoh? Ya kan mau mengebom gereja tapi pakaiannya Islami. Masuk akal enggak sih? Enggak masuk akal Bang. Orang kalau ingin menghancurkan musuh harus kamuflase seperti musuh. Itu baru betul. Tetapi kenapa ketika mereka ingin merusak gereja, ngebom gereja, pakaiannya Islami, bahkan pakai KTP, bawa KTP Islami. Apa-apaan ini? Ini pasti ada oknum yang ingin merusak Islam supaya citra Islam itu jelek. Itu intinya. Oke, berarti Islam itu indah begitu ya. Jadi indahnya itu indah seperti apa Bang? Islam ini agama yang sangat indah sekali. Ya. Salah satu contoh, Nabi bersabda begini, barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir yang hidup damai dengan Islam, di dalam istilah Arabnya itu kafir zimmi, kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam. Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti orang kafir yang hidup damai dengan orang Islam, maka dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Orang kafir yang tidak memiliki permusuhan terhadap Islam wajib hukumnya untuk dilindungi. Nggak boleh diganggu, baik secara lisan, ya tidak boleh disakiti secara lisan ataupun dengan perbuatan. Tidak boleh Bang, dilindungi di Islam Bang. Gimana? Apalagi? Tanya aja, tanya. Banyak sih pertanyaan. Ya. Bahkan salah satu ayat Al-Quran mengatakan membunuh satu orang itu sama saja membunuh seluruh manusia. Di Al-Maidah berapa Ustaz Talib? Monggo Ustaz Talib. Gimana Pak De? Membunuh satu orang sama saja membunuh seluruh manusia. 32. Al-Maidah 32 tuh. Coba membunuh dibacakan. satu manusia yang tidak bersalah, itu hukum dosanya sama saja membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bagaimana Bang? Itu aturan di dalam Islam. Kalau Kristen bagaimana Pak Ade? Kristen macam-macam. Ada Kristen yang kafir harbi, ada Kristen yang kafir zimmi. Kafir harbi itu orang-orang Kristen yang memerangi Islam, penghujat. Ada kafir-kafir zimmi yang tidak memerangi Islam, yang hidup damai.
Nah, jadi tidak semua Kristen itu adalah kafir harbi, bukan. Ditengok-tengok ya, ditengok-tengok. Ini kafir apa, ini kafir apa. Jangan semua orang kafir dihajar, enggak seperti itu di Islam. Yang boleh diperangi adalah orang yang memerangi. Yang tidak memerangi nggak boleh diperangi. Itu di Islam seperti itu. Makanya Islam itu ketika melakukan peperangan itu sifatnya itu dispensif. Dia tidak akan menyerang kalau tidak diserang. Dispensif dia. Bukan dia agresif. Ya melakukan penyerangan terlebih dahulu. Nggak ada cerita seperti itu. Makanya ayat-ayatnya itu perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Begitu. Beda kalau kita lihat di dalam perjanjian lama. Ya misalnya di kitab Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Di situ diperintahkan untuk menjajah. Apabila kamu mendekati suatu kota untuk menguasainya, maka tawarkanlah perdamaian. Ya, apabila mereka membuka pintu gerbangnya untuk menerima perdamaian, maka jadikanlah seisi kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi hamba sahayamu dan harus melakukan kerja rodi. Tetapi apabila mereka tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan melakukan perlawanan, maka bunuhlah semuanya dengan mata pedang. Ada perintah penyerangan, ada perintah menjajah di dalam kitabnya Kristen. Di Islam tidak ada perintah menjajah. Bang Leo, coba Anda baca di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai 15. Coba dibaca, Bang. Berat Kalau nggak materinya percaya. juga deh. Berat materinya tuh dia. Berat dia materinya. Mungkin abang bacakan saja kah? Sorry bang. Baca aja, Bang. Nanti nggak percaya kalau saya yang baca. Enak kamu yang baca, kamu buktikan sendiri, kamu cermati baik-baik ayatnya. Ulangan 20 nomor 10 sampai 15. Coba dibaca baik-baik. Itu jelas perintah menjajah itu. Makanya Belanda di Indonesia melakukan perbudakan dan kerja rodi dari mana asalnya? Bible. Coba ayat Quran mana yang bisa dijadikan alat untuk menjajah? Ayat mana? Ayat Al-Quran mana yang bisa kita jadikan untuk memaksa orang untuk kerja rodi? Kasih saya. Di Bible, lihat. Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Ayatnya sudah saya bacakan tadi itu. Udah ketemu Bang Leo? Bang Leo, ada Bible di situ, Bang Leo? Bang Leo lagi nyari korek, nggak nemu-nemu. Mungkin Ada? saya catat. Mungkin saya Ya. catat aja bang. Nanti saya Boleh. baca. Siapa yang mau bacakan, Bang Leo? Coba dibacakan Bang Imperasi atau siapa? Bacakanlah. Kalau saya yang baca, nanti saya dikira mengada-ada. Orang lain yang baca, oh berarti cocok gitu. Coba dibacakan. Ulangan berapa 20. Ulangan 20 ayat 10 sampai 15. Itu tentang peraturan-peraturan perang. Ulangan 20, 10, 15. Nah. Nah ini. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu, dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhanmu, Allahmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, yang laki-laki dengan mata pedangnya. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kotamu itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan,
boleh kau pergunakan. Demikianlah kau harus lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu yang tidak termasuk kota-kota bangsa. Mantap. Itu perintah menjajah enggak? Bang, perintah menjajah enggak itu, Bang? Kok kaget? Kaget ya? Bukan Bang, maksudnya apa ya? Atau mungkin pertanyaan saya terakhir Bang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Silakan Bang Leo. Saya nggak mau maksa orangnya Bang. Kalau orangnya nggak ngeyel, ya saya santai-santai aja. Tapi Nah, kalau soalnya kan ngeyel Bang, ayat kejam-kejam ku keluarin semua nanti. Soalnya memang kan saya mau tahu tentang Islam aja gitu Bang. Boleh. Siap. Jadi gini Bang, Anda jangan cuma cari tahu soal Islam, tapi juga belajar di kitabmu sendiri. Saya yakin Anda juga nggak baca kitabmu dengan benar. Makanya tadi saya melakukan perbandingan. Di Islam, ini cara-caranya ketika berperang. Tidak boleh begono begini-begini, ya kan? Nah di Kristen begini caranya. Nanti belum lagi saya tunjukkan misalnya di 1 Samuel 15 ayat 3 misalnya kan. Anak-anak lagi nyusu pun harus dibunuh. Nah, itu nanti-nanti aja lah, gampang itu. Sekarang apa yang mau tanyakan lagi? Iya, saya mau tanya apa pengertian dari hidayah itu apa Bang? Hidayah itu petunjuk Bang. Dari kata hudan, petunjuk. Mungkin maksudnya bisa dijelaskan bagaimana cara kerjanya begitu atau apanya gitu. Ya, silakan Ustaz Talib. Monggo. Ada guru ndak monitor kayaknya. Tapi Wah keren. Guru Monggo. Iya, baik. Hidayah itu adalah kondisi di mana orang melembutkan hatinya untuk menerima cahaya dari Islam. Cahaya Islam ini bisa dilihat dari keindahannya Islam. Aspek apa yang kemudian terindah di dalam Islam itu? Aspek yang paling terindah di Islam itu adalah tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang kitabnya, tentang ibadahnya, tujuan hidupnya, akhir dari perjuangan hidupnya, dan tempat di mana umat Islam itu akan kembali. Itu hal yang penting. Yang pertama, keindahan tentang sembahan. Umat Islam di atas muka bumi ini, Anda keliling ke bumi manapun, ke bagian bumi manapun, Anda tanya, siapa Tuhanmu? Mereka akan serentak mengatakan Allah. Kami bertemu dengan bule, tinggi, hidungnya mancung, putih, bersih. Ya, dengan menggunakan bahasa asing, mereka memuji kepada siapa? Allah. Mereka menggunakan bahasa asing, kami tak mengerti bahasanya. Tapi ketika sampai kepada poin sembahan, mereka menyebut Allah, Allah, Allah. Itu keindahan. Bagaimana cara kami mengenal saudara-saudara kami Muslim? Kami mereka menyebut dengan sebutan-sebutan yang mulia terhadap Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahada, Huwar-Rahmanur Rahim. Indah sekali. Dibandingkan dengan Tuhannya agama lain dari setiap negara berbeda. Nama Tuhannya berbeda-beda. Ada God, ada Lord, ada Mesias, ada Yesus, banyak nama Tuhannya, ada Yahweh, bla 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 dan seterusnya. Itu yang pertama. Umat Islam dimanapun berada menyembah kepada satu hakikat yang mereka sebut Allah. Anak-anak kecil berlari menuju ke masjid, ke surau, ke musola. Mereka berbondong-bondong dengan tangan imutnya dan mulutnya yang mungil, kemudian menyebut kata Allah, Allah, Allah. Mereka diajarkan untuk mengenal kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah Nabi. Keindahan yang dimiliki oleh umat Islam, mereka memiliki Nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan hidup, yang senantiasa kemudian dimuliakan, disanjung, dipuji oleh umatnya. Ketika menyebut namanya, selalu ada pujian yang muncul setelahnya. Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kristen atau agama di luar sana, justru yang mereka sembah dikatakan terkutuk, diludahin, ditelanjangin, digantung. Ini sesuatu yang sangat-sangat jauh dari keindahan. Lalu yang ketiga adalah kitab suci Al-Quran. Ketika saudara sampai ke Amerika sana, Anda akan menemukan umat Islam membaca Al-Quranul Karim. Misalnya di dalam surah Sad, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ istakbara wa kana minal kafirin. Anda ke penghujung bumi manapun, ketika mereka membaca ayat ini, bacaannya sama. Indah sekali. Orang bule membaca Quran tidak pernah berubah kaidahnya. Makhraj hurufnya sama. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kemana kita pergi di atas muka bumi ini, bacaan kitab suci Al-Quran, entah itu orang Afrika, entah itu orang Amerika, entah itu orang Jepang, orang Cina, membaca Al-Quran, lafaznya pasti sama. Indah Islam itu. Lalu kemudian lihat ibadahnya. Keindahan ibadah di dalam Islam, salatnya, rutinitas ritual prosesi keyakinan ibadah yang berlandaskan atas keyakinan mereka. Salat, coba Anda lihat salatnya mereka umat Islam itu. Masjid-masjid menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Umat Islam akan berbondong-bondong kemudian. Yang masuk duluan adalah tukang batu. Yang masuk kedua adalah tukang cuci. Yang masuk berikutnya adalah sopir angkot. Muncul berikutnya yang keempat presiden. Siapa yang duluan duduk di depan tidak akan bergeser. Walaupun dia hanyalah seorang sopir angkot. Walaupun dia hanyalah seorang satpam. Yang terakhir datang seorang presiden, tidak bisa menggeser, tetap aja berdiri di belakang. Ini keindahan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Umat Islam bisa salat di masjid manapun. Masjid Muhammadiyah boleh, Masjid Nahdlatul Ulama boleh, masjidnya saudara-saudara kita yang kemudian mengatasnamakan mereka salaf, yang mengatasnamakan mereka ahli sunnah wal jamaah. Boleh kita salat. Indah sekali Islam itu. Lalu bagaimana dengan puasanya? Mereka umat Islam kemudian bangun di subuh hari, makan sahur bersama dengan keluarga, bunyi azan subuh, mereka berjalan beramai-ramai ke masjid. Habis itu mereka bersenda gurau, kemudian ngebuburik istilahnya, ya kan? Kemudian mereka akan merayakan Idul Fitri serentak seluruh dunia. Apalagi berhaji. Indah Islam itu. Mereka bisa kemudian berziarah ke tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan ajaran agama Islam. Indah sekali Islam itu. Lalu mereka meninggalkan dunia ini, dijamin oleh Allah masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang salat. Di ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi Al-Quran. Yang mewarisi. Mereka itulah orang-orang yang kemudian akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Indah sekali Islam itu. Sehingga mereka yang melakukan salat, melakukan amalan soleh, kata Allah, mereka akan disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Innalladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman
dan mengerjakan kebajikan. Untuk mereka, kata Allah, disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ini Al-Quran. Kurang apa lagi indahnya di Islam ini? Berbicara dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan sembahannya, Tuhannya, yaitu Allah dan hanya Allah, nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW, kitabnya yang hanyalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, lalu kemudian ibadahnya, lalu kemudian janji warisan surganya. Kalau ini sudah saya paparkan, keindahan-keindahan ini, kemudian Anda telaah dengan akal, Anda lembutkan hati Anda untuk menelaah ini semuanya, lantas Anda tertarik, berarti hati Anda sudah ada terbersit kemudian cahaya hidayah. Karena hanya di Islamlah kemudian wahyu, akal, pikiran manusia itu bisa satu, seiring sejalan. Dan Islam menjadikan akal sebagai konsep utama dalam memfilter semua kebenaran. Berbeda dengan agama lain, meninggalkan akal. Dalam bertuhan, mereka harus meninggalkan akal. Dalam mengimani ibadah mereka, meninggalkan akal. Kitab yang mereka anggap suci, meninggalkan akal. Tak ada akal dijadikan sebagai sandaran dalam beragama. Tapi kalau di Islam, akallah yang menjadi patokan utama dalam berislam. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ya, saya mengantuk dan ini saya lagi naik sepeda sambil tidur. Silakan dilanjut Ahi dan guru-guru yang lain. Gimana? Ya, Bang Leo? mungkin itu saja Bang. Terima kasih banyak juga Bang atas penjelasannya. Siap, sama-sama Bang Leo. Ya, saya izin turun Bang. Sama-sama, siap. Semoga Allah merahmatimu Bang.